Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya jugalah kita dapat menjalankan segala perintah, beramal dan beribadah. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita mengaturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi Allah, sebagai Imam Allah, pemimpin sekalian umat, Ruhul Azamah, penyebab semua kejadian hidup. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin dimanapun berada, saya akan berbagi pengetahuan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuka dan menjazahkan rahasia zikir Asma'ul Husna, zikir zahir dan batin. Karena apapun pada diri kita pertanda kepemilikan Allah dari sekalian alam pada diri kita adalah dengan berdirinya Asma'ul Husna pada diri, bukan pada Alkitab. Kenapa dalam 114 surat tidak mengkumandangkan Asma'ul Husna? Karena Asma'ul Husna ini adalah menyangkut diri dan martabat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri manusia. Dasarnya Allah menguasai diri manusia dengan sifat zahir dan batin kita. Maka asma itu dinamakan sifat nyata bagi Allah, dan husna itu adalah sifat batin bagi Allah. Disinilah bahwasannya setelah kita mendapatkan ibadah dan amal-amal tentang sifat zahir bagi Allah adalah jasmani dan sifat batin bagi Allah adalah rohani, maka belum sempurna dikatakan kita makhluk Allah sebelum gerak dan naluri kita ini adalah naluri dan geraknya Allah. Semua sifat dan tindak tanduk yang akan kita pakai adalah sifat tindak tanduk tempat semua alam mengabdi, yaitu kepada asma dan al-husnanya Allah. Nama yang mencerminkan diri dimulai dengan namaku dan diakhiri dengan diriku. 99. Mana hakikat dari 99 ini adalah sifat dan zatnya Allah di diri kita. Maka wajib kita menyempurnakan sifat-sifat itu kepada diri kita sebagai makhluk Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Semua asmaulna, semua zahir dan batin, apa itu bentuknya? Allah menciptakan berpasang-pasangan, berasal dari asma'ul husnanya Allah. Untuk itu, menuju kesempurnaan daripada kemakhlukan kita kepada Allah, maka diwajibkan kita mendirikan sifat kedua, yaitu rohani, yaitu husnanya Allah yang bersifat batin. Sebetulnya Asma'ul Husna ini adalah lahir, zahir dan batin, yang mana waz-zahiru alal batin, zahir itu memperlihatkan yang batin. Maka wajiblah bagi kita menyempurnakan diri kita dengan memiliki 99 sifat Allah yang akan mengendalikan diri kita, lahir dan batin. Maka diwajibkan setelah ada zahirnya 9 dan ada batinnya 9, ini yang dinamakan martabat insani.
Martabat insan inilah yang dinamakan batin daripada al-husnanya Allah, asmaul husna. Maka saya akan membuka kajian amal batinnya asmaul husna. Apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan, Allah telah membuka sifatnya, dan sifat itu ada dalam asmaul husna. Maka kalau kita tidak paham mengenai 9 dan 9 itu martabat insaniyah, 9 martabat zahir dan 9 martabat batin. Itu yang dikatakan 99. Seperti 9 kali syahadat dalam sholat dalam 17 rakaat. Itu namanya martabat para insan. Untuk itu para jemaah sekalian, saya akan membuka rahasia zikir asmaul husna atau zahir batin Allah di dalam diri kita, agar kita menjalankan segala niat kita dengan menzikirkan apa yang kita hajatkan kepada Allah sesuai dengan jalannya, kodratnya. Maka sempurnakanlah diri kita dengan mendirikan 99 atau 9 derajat Allah pada diri. Setelah habis sholat isya, maka kita lakukan zikir martabat Allah dan insaniyah kita dengan melakukan 100 kali atau 1 putaran tasbih pada habis sholat isya. Setelah kita mewitirkan 100 al-fatihah, baru boleh kita menjalankan zikir asmaul husna. Setelah kita mewitirkan al-fatihah 100 kali, maka kita langsung menzikirkan batinnya asmaul husna dengan membaca innaka walayalatab kun fayakun. Innaka walayalatab kun fayakun 100 kali. Di saat 100 sampai pada titik 100, kita tunduk ke qalbi membaca al-fatihah. Al-fatihah ya batinu bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali. Lalu kita berdoa apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Setelah kita berdoa dan apa yang kita inginkan tadi, barulah kita meneruskan ayatnya ihdinas siratal mustaqim seperti biasa sampai amin. Kita lakukan itu setiap habis sholat isya. Semoga apa yang kita inginkan dengan kita menyempurnakan sifat-sifat Allah pada diri, mengamalkan batinnya asmaul husna, berarti kita telah menghidupkan 99 sifat yang bermaknakan derajat insaniyah, martabat insaniyah kita, yaitu hakikatnya Allah pada diri. Jadi kalau kita sudah menyempurnakan sifat Allah pada diri kita, innaka wa yalata kun fayakun 100 kali, apa yang kita inginkan, apapun bentuknya,
dengan kekuatan 99 batin Asma'ul Husna, maka Allah menyempurnakan doa kita yang kita inginkan, yang kita doakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lakukan berulang-ulang setiap kita ingin mencapai keinginan sesuatu kepada Allah, dan apapun hajat kita, baik jais bagi akal, baik wajib bagi akal, maupun mustahil bagi akal, insya Allah dengan kodrat Allah kita berdoa, menitipkan doa kepada Allah, dan Allah akan merahmati doa itu, apalagi melalui dirinya. Insya Allah para jemaah sekalian, saya akan ijazahkan zikir penyempurnaan Asmaul Husna. Bukan kita mengulang 99 kali Asmaul Husna, itu bukan zikir, itu namanya bertasbih. Tapi yang dikatakan awal dari nama, akhir dari diri, selagi kita tidak melihat dirinya, berarti jatuhnya ke zikir. Itulah batin. Jadi menzikirkan Asmaul Husna itu adalah dengan menzikirkan batin. Innaka wa yalata kun fayakun. Insyaallah semua akan jadi. Saya ijazahkan, saya halalkan, saya hakkan kepada para jemaah hadirin yang mendengarkan tayangan ini sebagai pedoman dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan tauhid berurutan tingkatan itu membuat kebenaran, bukan asal menamalkan, bukan asal mendapatkan amalan. Insyaallah akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.